Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi, di video presentasi kali ini, kami akan memaparkan materi yang berjudul Evaluasi Kurikulum di Sekolah. Nah, sebelum dimulai, kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Adinda Syarani bersama dengan Saya Raffi Ramadan Jafarina. Saya Yon Shopping. Oke, untuk poin pertama yaitu ada evaluasi kurikulum dan pengertiannya. Jadi, evaluasi kurikulum ini merupakan proses menilai efektivitas dan relevansi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum, serta mengumpulkan informasi yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum selanjutnya dari kurikulum sebelumnya. Yang kedua, ada kerangka evaluasi. Nah, komponen yang perlu dievaluasi itu ada 5. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada isi kurikulum, yang ketiga metode pengajaran, yang keempat ada asesmen, dan yang terakhir ada dampak terhadap siswa. Nah, metode evaluasi ini juga ada 2. Yang pertama ada metode formatif, dan yang kedua ada metode sumatif. Untuk evaluasi formatif ini, proses penilaiannya dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk penilaian atau evaluasi sumatif, ini penilaiannya dilakukan di akhir periode pembelajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data evaluasi. Yang pertama, ada wawancara dengan guru dan siswa. Hal ini menggali pengalaman dan tantangan dalam menerapkan kurikulum. Selanjutnya ada observasi di kelas. Dengan ini kita bisa menilai efektivitas metode pengajaran dan keterlibatan dari siswa. Yang selanjutnya ada analisis dokumen, seperti memeriksa silabus, RPP, dan hasil asesmen. Yang selanjutnya ada mengumpulkan kuesioner, mengumpulkan data dari berbagai pihak untuk mendapatkan perspektif yang luas. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan guru. Yang pertama ada kualitas guru, keterlibatan siswa, dukungan infrastruktur, dan relevansi kurikulum dengan perkembangan zaman. Oke, berikutnya itu adalah tantangan evaluasi kurikulum. Resistensi terhadap perubahan guru dan pemangku kepentingan mungkin merasa keberatan dengan perubahan kurikulum. Berikut ini adalah beberapa contoh tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama yaitu keterbatasan data dan sumber daya, yaitu kurangnya data valid atau sumber daya untuk evaluasi yang komprehensif. Yaitu contohnya seperti sebuah sekolah di daerah pedalaman hanya memiliki sedikit akses ke internet dan tidak memiliki sistem digitalisasi data siswa. Akibatnya, saat dilakukan evaluasi kurikulum, pihak sekolah kesulitan mendapatkan data valid tentang capaian belajar siswa selama 1 semester. Evaluasi akhirnya hanya didasarkan pada nilai ujian akhir tanpa mempertimbangkan aspek proses atau karakter. Yang kedua itu yaitu kurikulum yang terlalu padat, yaitu beban materi yang terlalu berat bisa menghambat pemahaman siswa. Contohnya seperti di jenjang SMP, seorang guru IPA harus menyelesaikan 10 bab dalam 1 semester. Setiap minggu, siswa menerima pelajaran baru tanpa sempat memperdalam materi sebelumnya. Akibatnya, banyak siswa yang hanya menghafal rumus tanpa memahami konsep di baliknya, seperti dalam topik, tekanan, atau gaya. Hal ini menyebabkan nilai ujian naik turun dan minat siswa terhadap IPA menurun drastis. Yang ketiga yaitu kurangnya partisipasi stakeholder, yaitu kurikulum yang tidak mempertimbangkan masukan dari guru, siswa, dan orang tua. Itu contohnya seperti ini. Pemerintah daerah mengganti kurikulum muatan lokal dari bahasa daerah menjadi kewirausahaan digital tanpa berkonsultasi dengan guru atau orang tua. Banyak guru belum siap karena tidak memiliki pelatihan teknologi, dan siswa pun kebingungan karena materi terlalu teknis. Orang tua juga tidak tahu bagaimana membantu anak mereka di rumah, sehingga pembelajaran tidak maksimal. Berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk menghadapi tantangan evaluasi kurikulum. Yang
pertamanya itu melakukan pendekatan berbasis data, yaitu memanfaatkan data hasil evaluasi untuk perbaikan yang berkelanjutan. Contohnya seperti ini. Sebuah sekolah melakukan asesmen diagnostik di awal tahun, tapi data hasilnya hanya disimpan tanpa digunakan lebih lanjut. Akibatnya, siswa yang mengalami kesulitan di awal tidak mendapat bimbingan tambahan. Jika data ini dimanfaatkan, guru bisa membuat program remedial yang tepat sasaran. Yang kedua yaitu pelatihan guru, yaitu di sini meningkatkan kompetensi guru agar mampu mengadaptasi metode yang lebih efektif. Itu contohnya seperti ini. Guru-guru di sebuah SMP belum terbiasa menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Tanpa pelatihan yang cukup, mereka tetap menggunakan metode ceramah, padahal kurikulum mendorong pendekatan aktif. Hal ini menyebabkan gap antara kurikulum dan pelaksanaan di kelas. Jadi perlunya pelatihan guru agar guru tidak mengajar dengan metode yang itu saja. Jadi harus tetap upgrade dari metode ceramah ke metode project. Jadi sehingga siswa lebih mudah paham. Yang ketiga yaitu integrasi teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu contohnya seperti ini. Sekolah memiliki perangkat LCD dan akses internet. Namun, banyak guru hanya menggunakannya untuk menampilkan slide presentasi. Tanpa pelatihan dan dorongan penggunaan platform interaktif seperti Google Classroom atau Kahoot, potensi teknologi tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Oke. Jadi di sini guru diminta untuk lebih meningkatkan pemahamannya tentang teknologi. Jadi sehingga mereka tidak hanya untuk menampilkan slide-slide PPT aja di LCD. Jadi guru-guru bisa menampilkan materi-materi yang lain sehingga lebih mudah agar siswa juga lebih banyak pemahamannya. Oke, yang keempat itu yaitu keterlibatan semua pihak, yaitu mengajak guru, siswa, orang tua dan pihak terkait untuk berkontribusi dalam pengembangan kurikulum. Oke, contohnya di sini seperti saat merancang kurikulum ekstrakurikuler, sekolah hanya melibatkan kepala sekolah dan guru. Akibatnya, banyak siswa merasa kegiatan tidak menarik dan orang tua bingung karena tidak tahu tujuan kegiatan tersebut. Jika siswa dan orang tua dilibatkan sejak awal, kegiatan bisa lebih sesuai minat dan relevan. Oke, jadi pentingnya untuk melibatkan semua pihak agar pengembangan kurikulum tetap berjalan dan sehingga juga orang tua dan siswa menjadi tahu dan tidak ada selisih paham. Oke.